Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi bab 7 tentang Medium Term Expenditure Framework atau MTEF. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Listia Umayanti dengan NPM akhir 4106, lalu Raihan Mandiri dengan NPM akhir 4035. Lalu Eka Ananda Ardiansyah dengan NPM akhir 4162. Next. Jadi sebelum masuk ke materi yang pertama, sebaiknya kita eh, tahu dulu mengenai Medium Term Expenditure Framework. Nah, Medium Term Expenditure Framework atau kerangka pengeluaran jangka menengah ini merupakan pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya yang berhubungan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perakiraan maju. Nah, MTEF ini dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas anggaran. Nah, efisiensi dalam arti untuk mencapai hasil yang ditargetkan dapat dilakukan dengan menggunakan anggaran yang disediakan sehemat mungkin. Nah, sedangkan untuk efisien ini adalah dimaksudkan agar barang atau jasa ataupun kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Kembali. Nah, di sini terdapat tujuan instruksional. Nah, ini harapan yang kita pelajari pada materi bab 7 ini adalah yang pertama itu konsep kita memahami konsep MTEF atau Medium Term Expenditure Framework. Lalu yang kedua yaitu kita memahami manfaat Medium Expenditure Framework. Yang ketiga ada memahami tahapan dalam MTEF. Lalu yang keempat ada MTEF dalam pengelolaan keuangan daerah. Lalu yang kelima, kita juga mempelajari studi kasus tentang implementasi MTF di berbagai negara. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai konsep Medium Term Expenditure Framework. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, definisinya yaitu adalah penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah medium. Jangka menengah atau medium term expenditure framework. Nah, ini mengintegrasikan kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam beberapa tahun anggaran dan menghubungkan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Eh, MTF ini mengambil pendekatan strategis ke depan untuk menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang yang memungkinkan tingkat dan komposisi pengeluaran publik ditentukan berdasarkan kebutuhan yang muncul. Nah, MTF ini juga mensyaratkan para pembuat kebijakan untuk melihat lintas sektor, program, dan proyek untuk melihat bagaimana pembelanjaan dapat restrukturalisasi untuk melayani sasaran kebijakan yang paling baik. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat MTEF. Yang pertama untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi atau alokatif efisiensi. Lalu yang kedua meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran atau to improve quality of planning. Lalu yang ketiga fokus yang lebih baik pada kebijakan prioritas atau best policy option.
Yang keempat, yaitu meningkatkan disiplin fiskal atau fiskal disiplin. Lalu yang terakhir ada menjamin adanya kesinambungan fiskal atau fiskal sustainability. Next. Oke, selanjutnya yakni tahapan dalam Medium Term Expenditure Framework atau MT. Ya. Nah, di pendekatan perencanaan MTF menurut World Bank tahun 2013 dapat dibagi ke dalam tiga tahap. Yang pertama, menentukan sumber daya agregat dalam jangka menengah atau pendekatan top-down. Nah, jadi Kementerian Keuangan atau departemen lain yang bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran bersama dengan Kementerian Ekonomi lainnya dan biasanya juga Bank Sentral menggunakan kerangka kerja fiskal makro dan model peramalan untuk menilai ketersediaan sumber daya total yang tersedia. Nah, jadi hal ini bisa mencerminkan potensi pengumpulan pajak dan pendapatan bukan pajak, kapasitas pinjaman dan ketersediaan pinjaman, serta bantuan yang berkomitmen untuk mendukung program dan proyek anggaran. Nah, jadi ketersediaan sumber daya ini nantinya bisa diterjemahkan ke dalam alokasi awal untuk biro belanja berdasarkan pembelanjaan di masa lalu, prioritas dan kebijakan yang baru. Lalu panduan yang relevan juga disediakan oleh kabinet, dewan menteri atau badan yang serupa. Lalu tahapan yang kedua yakni menentukan kebutuhan sumber daya jangka menengah dari lembaga pengeluaran atau melalui pendekatan bottom up. Nah, jadi di sini agen-agen pengeluaran menyiapkan rencana pengeluaran berdasarkan strategi penyedia dan perkiraan biaya untuk melanjutkan dan kegiatan baru. Nah, ini nantinya diterjemahkan ke dalam permintaan anggaran multi tahunan. Lalu dalam merumuskan permintaan mereka ini, Biro Pengeluaran biasanya harus menggunakan asumsi biaya yang telah disediakan secara terpusat, misalnya asumsi tentang gaji dan harga yang disajikan dalam lingkaran anggaran. Nah, selain itu, Kementerian Keuangan juga biasanya menetapkan alokasi awal. Dalam hal ini, permintaan anggaran merupakan bisa dibilang suatu kendaraan untuk agen pengeluaran agar dapat membenarkan permintaan untuk alokasi yang berbeda dari yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, lalu tahapan yang ketiga yakni menyepakati alokasi pengeluaran dan menyelesaikan anggaran tahunan atau proses rekonsiliasi. Jadi di tahapan yang ketiga ini, kementerian meninjau permintaan anggaran dari lembaga pembelanjaan dengan mempertimbangkan strategi sektor dan alokasi sumber daya. Lalu berdasarkan diskusi dengan biro-biro belanja, panduan tambahan yang diberikan oleh kabinet, dan pertimbangan tentang pengorbanan yang diperlukan untuk keputusan yang akan dibuat dan kesepakatan dicapai pada alokasi multi tahun untuk biro-biro belanja dan kemungkinan program. Lalu anggaran tahunan pemerintah disiapkan dan disahkan oleh kabinet serta kemudian diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Lalu agen pengeluaran menyelesaikan strategi sektor dan rencana pengeluaran mereka. Next. Oke, yang selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana Medium Term Expenditure Framework atau MTF ini diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Nah, secara umum, MTF ini tuh adalah
pendekatan penganggaran yang tidak hanya berfokus pada satu tahun anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan kebutuhan anggaran untuk beberapa tahun ke depan. Di Indonesia sendiri, penetapan MTF ini tuh diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Nah, dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pengambilan keputusan itu pengambilan keputusan anggaran itu harus berbasis kebijakan dan mempertimbangkan implikasi biaya di masa yang akan datang. Nah, salah satu konsep penting dalam MTF ini adalah perakiraan maju atau forward estimate, yang artinya pemerintah itu sudah memperkirakan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya sejak awal, sehingga program yang sudah direncanakan itu dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, selain itu, terdapat juga konsep anggaran terpadu atau unit budgeting, yaitu semua jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal itu disusun dalam satu sistem perencanaan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran itu menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Nah, dalam penerapannya di daerah, terdapat beberapa hal penting, yaitu yang pertama, penganggaran itu berbasis kebijakan. Nah, di daerah hal ini tuh diwujudkan dalam dokumen KUA atau Kebijakan Umum APBD dan PPAS yang menjadi dasar penentuan prioritas anggaran. Yang kedua itu penggunaan perspektif jangka menengah. Artinya program itu tidak harus selesai dalam satu tahun, tetapi bisa dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran. Nah, yang ketiga itu ada estimasi biaya sejak awal. Jadi, pemerintah daerah itu memperkirakan kebutuhan dana untuk memastikan program itu tidak terhenti di tengah jalan. Nah, yang keempat itu menjamin keberlanjutan program. Fokus utamanya itu bukan hanya pada kegiatan, tetapi juga pada hasil atau outcome yang ingin dicapai. Nah, yang kelima itu menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Jadi, anggaran itu tidak disusun dari nol, tetapi berdasarkan capaian dan perencanaan sebelumnya. Yang terakhir, seluruh jenis belanja itu disusun secara terintegrasi agar lebih efisien dan mendukung pencapaian tujuan program. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan MTIF ini dalam keuangan daerah itu bertujuan untuk menciptakan penganggaran yang lebih terencana, berorientasi jangka menengah, serta menjamin keberlanjutan program dan efektivitas penggunaan anggaran. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai studi kasus implementasi Medium Term Expenditure Framework atau MTEF di berbagai negara. Nah, di sini yang pertama yaitu hmm, penerapan atau implementasi yang ada di Australia. Jadi MTF di Australia ini dikenal sebagai Forward Estimates atau perakiraan maju yang dikembangkan sejak akhir tahun 1970-an hingga 1980-an. Nah, sistem ini merupakan perakiraan pengeluaran untuk 3 tahun ke depan yang disusun dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan. Lalu ini juga berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan anggaran yang memberikan kepastian pendapatan pendanaan serta fokus lebih besar pada kebijakan yang strategis. Nah, penerapan sistem ini berhasil mengubah kondisi keuangan negara dari defisit 4% PDB menjadi surplus 2% PDB pada periode 1985 hingga 1990. Kerangka ini bersifat komprehensif karena mencakup pengeluaran Kementerian Federal hingga dana transfer yang sangat signifikan bagi pemerintah daerah. Lalu forward estimate ini dipublikasikan secara resmi bersamaan dengan anggaran untuk menunjukkan komitmen pemerintah dan memberikan informasi yang transparan. Jadi ini Australia dapat dikatakan sebagai pemimpin di kalangan negara maju dalam hal reformasi untuk mengontrol pertumbuhan pengeluaran. Lalu
sistem MTEF di Australia ini sangatlah komprehensif karena tidak hanya mencakup pengeluaran federal pada kementerian, tetapi juga mencakup dana transfer. Next. Oke, selanjutnya di sini terdapat implementasi MTEF di Afrika Selatan. Jadi, Komisi Keuangan dan Fiskal Afrika Selatan pada tahun 2003 mendefinisikan Medium Term Expenditure Framework atau MTEF sebagai eh, rencana belanja 3 tahun pemerintah nasional dan provinsi yang diumumkan pada awal tahun anggaran. Nah, MTF ini pertama kali diimplementasikan di Afrika Selatan ini pada tahun 1994. Akan tetapi hanya bertahan selama 2 tahun karena kurangnya keterlibatan politik dan tidak ada hubungan yang jelas dalam proses penganggaran. Nah, belajar dari pengalaman tersebut, kemudian sebuah MTF baru dan prosedur penyusunan anggaran mulai diberlakukan pada tahun anggaran 1998 sampai 1999 dengan sistem yang semakin membaik, lalu dengan memasukkan serangkaian kegiatan yang lebih terkoordinasi. Lalu kemudian pada konteks hubungan antar pemerintah, MTEF ini merupakan alat yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengelola ketegangan antara pihak pusat dan provinsi. Lalu juga bisa digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan lokal yang dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya fiskal nasional. Nah, kerangka ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil pilihan yang lebih terjangkau dalam jangka menengah dan melakukan prioritas ulang dalam pengeluaran yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, MTF ini kemudian mendapatkan dukungan politis dari awalnya karena dimotivasi oleh transisi demokrasi. Nah, kemudian tingginya harapan dan konstituen telah memotivasi politisi untuk peduli atas alokasi, efisiensi, dan efektivitas sumber daya. Beberapa pemangku kepentingan berperan penting dalam proses dukungan tersebut. Lalu MTF telah ditelaah oleh panitia pengeluaran jangka menengah yang terdiri dari perwakilan kementerian, provinsi, konsultan, dan bendahara negara. Lalu kabinet menyetujui dan kemudian Kementerian Keuangan meneruskannya ke parlemen. Pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat sipil dan sektor swasta dapat dilakukan pada proses parlemen ini. Nah, penerapan Medium Term Expenditure Framework MTF di Afrika Selatan ini dapat dikatakan pada tahap yang sudah matang dan telah berhasil memaksimalkan pelembagaan prinsip-prinsip Medium Term Expenditure Framework ke dalam sistem pengelolaan keuangan publik negara ini. Nah, MTF ini telah menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan dan mekanisme menyampaikan informasi, proyeksi sumber daya, dan pengeluaran kepada badan legislatif yang terdapat di Afrika Selatan. Lalu MTF yang dihasilkan ini didasarkan pada model ekonometrik dengan menyajikan proyeksi, sasaran, dan pagu indikatif. Asumsi dalam model yang dibahas dalam forum anggaran, sebagian besar kementerian dan provinsi menyajikan pembiayaan program dan manual prosedur yang standar. Kelebihan proses MTF ini terletak pada tujuannya untuk membiayai kebijakan utama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan alokasi kebijakan fiskal, dan juga memberikan alokasi yang lebih stabil kepada kementerian yang dikaitkan dengan perencanaan jangka menengah pemerintah. Next.
Oke, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan penerapan MTF ini tuh di beberapa negara lainnya, yaitu di negara Uganda, Inggris, dan India. Yang pertama, di Uganda, MTF ini tuh digunakan sebagai bagian dari reformasi sistem anggaran, terutama untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah menggunakan NTF ini untuk memastikan bahwa pengeluaran negara itu benar-benar difokuskan pada program prioritas dan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Nah, dan begitu anggaran itu menjadi lebih terarah dan efisien. Yang kedua itu di Inggris. Nah, di Inggris konsep MTF ini tuh diterapkan melalui sistem yang disebut dengan spending review. Dalam sistem ini, pemerintah itu menetapkan rencana pengeluaran untuk beberapa tahun ke depan, biasanya itu 3 tahun, dan melakukan evaluasi secara berkala. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran itu tetap sesuai dengan prioritas kebijakan dan kondisi ekonomi yang berkembang. Dengan adanya evaluasi rutin, pemerintah itu dapat menyesuaikan anggaran secara lebih fleksibel. Nah, yang ketiga itu di India. Di India itu tidak secara langsung menggunakan istilah MTF ini, tetapi menerapkan konsep yang serupa melalui rencana 5 tahunan dan rencana tahunan. Nah, dalam sistem ini, pemerintah itu merencanakan pembangunan dalam jangka panjang, kemudian dijabarkan ke dalam rencana tahunan. Nah, setiap program itu diprioritaskan berdasarkan ketersediaan sumber daya dan kepentingan nasional. Nah, dengan cara ini, perencanaan anggaran itu tetap terarah dan berkesinambungan. Nah, dari beberapa negara yang telah dibahas, itu dapat disimpulkan bahwa meskipun pendekatan yang digunakan itu berbeda, prinsip utama MTF itu tetap sama, yaitu perencanaan anggaran jangka menengah yang berfokus pada prioritas, efisiensi, dan keberlanjutan program. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.